Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 5A. Ini kasusnya memori hampir habis atau internalnya penuh ya. Ini saya dikasih kode kuncinya sama si user. Memori penuh, tidak bisa install aplikasi apapun katanya. Dan saya minta tolong datanya supaya tidak hilang karena datanya cuma dikit katanya kan gitu ya. Oke, jadi masalah seperti ini memang sering terjadi. Bahkan di beberapa kasus saya pernah share juga di channel ini ya, ada Oppo A3s, J2 Prime dan lain-lain. Ini sekarang Redmi 5A, itu sama saja, intinya sama saja. Cuma teman-teman keywordnya itu yang dicari, atasi memori penuh di J2 Prime, atasi memori penuh di Oppo apa intinya. Jadi beda merek saya akan share supaya teman-teman mudah menemukan untuk solusi yang ini ya. Jadi tidak perlu bawa ke tempat servis lagi, bisa diakali sendiri di rumah gitu ya. Oke, ini yang pertama, kasus seperti ini ada ruang penyimpanan habis-habis, padahal datanya cuma dikit, katanya kan seperti itu. Itu yang pertama kita cek ya, kita klik aja dulu. Ini temanya Doraemon, agak susah ya. Oh, kalau di Xiaomi kalau diklik jadi seperti ini ya. Intinya yang tersedia cuma 160 MB. Ini ada keterangannya 160 MB. Berarti kita tidak bisa dari situ. Kemarin kalau kita di Oppo bisa langsung dari situ ya. Kita cek apa aja yang penuh di situ. Kita pergi ke pengaturan, dulu. Kemudian di sini kita cari penyimpanan ya. Kita cari penyimpanan. Setelah itu, nah di sini akan terlihat apa saja yang data-datanya yang menggunakan memori kita atau ya menggunakan disk kita lah. Nah, di sini sudah ada keterangannya, ada aplikasi dan data aplikasi sekitar 9 GB, gambar atau video 0 bahkan tidak ada sama sekali. Audio ada 8 MB, file charge ada 4 MB dan file lainnya ada 159. Ini yang sering terjadi ya, itu kalau ponsel lama digunakan tidak pernah dihapus untuk data sampahnya, itu ada yang dalam file chat. Ini memang harus dihapus. Ini cuma sedikit, jadi tidak begitu berpengaruh, tapi di beberapa ponsel berpengaruh ya, sangat berpengaruh karena di ponsel Sony itu bisa mencapai giga ya ukurannya. Xiaomi bisa mencapai, Xiaomi Mi 8 saya pernah nemu itu sampai 5 GB kalau nggak salah, sekitar itulah, karena memang lama tidak dihapuskan. Dan ini ada aplikasi dan data ini yang berarti yang menguras untuk total internal yang 10 GB, jadi itu ya. Jadi ini kita klik dari sini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Jadi yang pertama kita buka masih di menu pengaturan, kita cari aplikasi terinstall. Nah, di sini ada menu aplikasi terinstall. Ini kita pilih. Setelah dibuka, nah di sini ada aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall ya. Nah, ini kita pilih titik 3 ini, kita pilih kalau sudah ada sembunyikan layanan sistem ini berarti tidak perlu ya. Kalau misalnya ini masih tidak terlihat, mesti sistemnya tidak terlihat, itu langsung tampilkan. Intinya yang tampilkan semua aplikasi ini kita pilih ya. Ini tampilkan semua aplikasi kita pilih dan di sini akan kelihatan semua. Nah, kemudian urutkan per status ini kita klik. Kemudian kita penyimpanan terpakai, kita pilih penyimpanan terpakai ini ya. Kita pilih penyimpanan terpakai. Nah, di sini kelihatan sudah kelihatan biang keroknya kan. Ada Chrome yang menggunakan data hingga 8,5 lah, ini 0,49, 8,5 GB seperti itulah. Dan ini tentu saja yang menghabiskan, dan data yang di sini biasanya yang kesimpan itu seperti riwayat website yang kita kunjungi. Ada juga yang riwayat, intinya password, email, password yang seperti Facebook atau apa kalau kita menggunakan Chrome itu ya, yang tersimpan di Chrome seperti itu. Jadi ya ini langsung saja kita eksekusi di Chrome-nya. Jadi Chrome-nya ini tidak perlu di-uninstall, cukup bersihkan datanya saja. Jadi setelah ini tadi kan masih ada di Chrome, sebenarnya Chrome ukurannya ada 26 MB.
tapi dia menggunakan data kurang lebih ada 8 GB. Jadi ini kita pilih Chrome-nya. Setelah itu kita bisa ke penyimpanan. Nah, di sini kita pilih hapus data. Oh, nggak ada ya, nggak ada hapus datanya. Jadi kita pilih kelola ruang di sini. Di sini kita pilih kelola ruang. Setelah terpilih untuk kelola ruangnya, nah di sini kita hapus data. Nah, kita hapus data, hapus semua data ini. Jadi kita pilih ini data yang terhapus cuma seperti fitur kayak apa ya, email, password yang kita simpan di situ, kemudian riwayat-riwayat website yang kita kunjungi, seperti itulah itu yang hilang. Jadi untuk data-data kita nggak hilang, seperti data WA atau dokumen-dokumen itu tidak hilang, atau foto-foto tidak akan hilang. Ini kita pilih oke saja. Ini setelah kita pilih hapus semua, ini kita pilih oke, dan kita tunggu mungkin agak lama ya. Nah, sudah hilang, untuk datanya sudah nol lagi dan peringatannya sudah hilang. Ini kebetulan ada di Chrome. Jadi untuk teman-teman sekalian, mungkin di beberapa kasus itu nggak di Chrome. Jadi ada aplikasi seperti foto atau ini ya. Ini foto ini bisa mencapai giga ukurannya. Jadi datanya, jadi bisa difoto, bisa di Chrome. Intinya jangan kita uninstall atau jangan kita hapus. Jadi kita pilih saja. Misalnya ini ada di foto. Ini bukan fotonya yang hilang ya, tapi seperti data di aplikasi foto. Misalnya kita mengedit sesuatu, kita menambah icon atau apa, itu kan tersimpan di aplikasi ini, di data aplikasi ini. Jadi kita tidak perlu uninstall untuk aplikasinya. Malah hang ini, sebentar. Ini mungkin karena tadi banyak data yang langsung seperti timpal gitu ya. Ini langsung Chrome-nya juga langsung langsung terisi 100 MB tadi. Kita lihat ya, coba kita nyalakan dulu. Ini masih sinkron data, kita tunggu saja, tidak usah panik. Ini cuma ya, dia cuma sedikit kayak kaget aja gitu ya, dari internal yang tinggal 1 MB langsung mendadak jadi hampir 10 GB. Tadi kan ada 8 GB atau berapa tadi ya, sekitar itulah 8,4 berapa gitu tadi ya, lupa saya. Nah, ini kalau ini sepertinya hang, jadi dia kayak seperti mati. Kita tekan ini, kalau hang seperti ini, saya baru kali ini sih ini hang seperti ini ya, jadi nggak perlu panik. Ini coba kita tekan tombol power ini selama mungkin, jadi kita tekan sampai dia restart ya. Kita tekan saja. Ini kurang lebih ada berapa detik? 4. Ya, kurang lebih 9 sampai 10 detik ya. Ini tadi tekan tombol powernya. Jadi dia hang karena aplikasinya itu bukan aplikasi, karena internalnya itu saking gejleknya internalnya. Jadi tadi hampir jadi 100 MB sampai tiba-tiba jadi berapa tadi yang longgarnya. Jadi kan longgarnya ada 8 GB lebih, jadi sampai hang. Jadi hang itu tidak perlu panik, tidak perlu takut atau apa ya. Cukup intinya kalau hang itu ya ditekan tombol power selama mungkin ada yang sampai 5 detik, ada yang 15 detik. Ini tadi kebetulan kurang lebih 9 sampai 10 detik ya, kita hitung. Entah kalau hitungan saya kecepatan atau kelambatan nggak tahu juga. Ini yang penting kita tekan tadi, kita tunggu dulu untuk proses bootingnya sampai dengan selesai. Kemudian kita cek apakah notif untuk memori penuhnya tadi sudah hilang ya. Seharusnya sudah hilang sih seharusnya, karena tadi memang sudah banyak yang longgar. Jadi ya kita tunggu dulu saja. Baru kali ini ya hapus data, kemudian dia bisa sampai hang tadi. Dia sebenarnya tidak hang, dia macet loading datanya gitu. Kemudian layarnya kan ada settingan berapa detik dia mati sendiri, dan dia masih belum bisa difungsikan untuk tombol-tombolnya atau operasikan untuk sistemnya itu. Jadi dia daripada kita kelamaan nunggu, sebenarnya ditunggu tadi bisa sebenarnya sih. Saya yakin bisa ya. Tapi daripada kelamaan nunggu, kita langsung eksekusi saja. Tekan tombol power selama mungkin, dan ya ini masih booting. Lumayan agak lama, tapi ya nggak apa-apa, ini kita tunggu dulu. Ini tidak diedit dulu ya, karena biar teman-teman tahu prosesnya step by step. Jadi ya kalau bagian nggak penting di skip nggak apa-apa lah untuk video kali ini, karena cuma kasus sepele ya ini ya.
Hmm. Ya, ini sudah nyala. Tadi kurang lebih ada berapa menit ya? Sekitar 5 menit untuk voting yang pertama. Jadi ya memang seperti itu. Dia kaget mungkin. Kita masukkan. Sekarang kita cek untuk internalnya, penyimpanan, dan ya ada 8 GB lebih yang tersedia. Ada 8,01 GB ya. Jadi sudah tidak ada notif untuk memori penuh lagi. Ini notif apa sebenarnya? Penyimpanan tadi berapa? Ya inilah. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi nggak perlu bawa ke kantor lagi setelah lihat video ini. Kalian sendiri bisa mengatasi lah tanpa hilang data. Oke lah, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa di share untuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman kita ada yang membutuhkan ya. Jadi ini adalah penyelesaian kasus dari saya. Jadi untuk teman-teman kalau ada penyelesaian kasus yang lebih efektif lagi,
atau lebih simpel atau lebih efektif, itu bisa di share di kolom komentar ya, bisa dituliskan di situ supaya kita sama-sama tahu lah, intinya seperti itu. Di video ini kita saling berbagi saja, tidak bermaksud menggurui atau apa, jadi ya kita sama-sama sharing. Silahkan sharing di kolom komentar. Jika ada yang kebingungan juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.